إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin jamaah Allah, pada kesempatan di siang hari ini kita tak henti-hentinya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an menghadapi fitnah di masa beliau. Yang dimaksud dengan fitnah di sini maksudnya adalah ujian dan keadaan-keadaan buruk yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu an, maka kemudian sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam dengan sahabat Talhah bin Ubaidillah berangkat ke Mekah untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, mereka menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka hendak pergi menuju ke Irak untuk mencari mereka orang-orang yang membunuh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Awal mula hal ini disetujui oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai akhirnya kemudian berjalan menuju Irak. Sampai di satu tempat ada mata air, singgah di satu tempat atau mata air namanya Hawab. Sampai di tempat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara lolongan anjing. Teringat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis Nabi. Nabi sudah pernah sabdakan kepada para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti ada salah seorang di antara kalian yang melewati satu tempat lalu mendengar suara lolongan anjing, dan akan banyak orang yang mati di sekelilingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim.
teringat akan hadis tersebut, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha minta kembali pulang. Tapi kata sahabat Zubair dan sahabat Talha, Anda ikut kami, Anda bicara kepada orang-orang, niscaya mereka akan mendengarkan Anda sebab Anda adalah Ummul Mukminin. Ini dalam rangka kebaikan karena ingin mencari pembunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tetap ikut bersama dengan mereka menuju ke Irak. Lantas kemudian dari Madinah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuju ke Irak. Bersamaan dengan itu, singkat cerita, bertemu ini dua rombongan di Irak ketemu. Loh, kok ini ada rombongannya Talha, ada sahabat Zubair dan seterusnya. Akhirnya dua rombongan ini bersepakat untuk tidak melakukan pergerakan apapun sampai masing-masing saling mengkonfirmasi kenapa ini datang ke sini dan seterusnya. Di malam hari, sekelompok orang yang memang mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang ikut andil dalam pembunuhannya sahabat Utsman bin Affan seperti Ashtar, An-Nakhai dan yang lainnya. Mereka bikin rencana. Maka malam hari itu mereka pun menyerang satu pihak sehingga kemudian disangka atau dikira bahwa telah dimulai peperangan. Maka keesokan harinya langsung pecah terjadi peperangan. Dan para sahabat tak menginginkan peperangan. Mereka nggak menginginkan peperangan. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berusaha meredam itu. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam bahkan menghindar dari peperangan itu, lari. Tapi kemudian ada satu riwayat menyebutkan ada orang dari kalangan kelompoknya mereka itu, orang-orang yang dahulu mengepung rumahnya sahabat Utsman dan membunuh sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Di sahabat Zubair bin Awam, dia nggak mau ikut perang, nggak mau, ini perang Jamal, karena Aisyah radhiyallahu anha di atas unta dan sekelilingnya ada orang yang menjaganya, lalu kemudian terjadi peperangan lalu mati di sekelilingnya. Tapi kemudian setelah itu dikembalikanlah sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ke Mekah dengan keadaan terhormat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Para ulama melihat keadaan ini, maka mereka menjelaskan begini: para sahabat tidak menginginkan peperangan, tetapi Allah Rabbul Alamin secara kauni, ini istilahnya iradah kauniyah atau dengan sebutan lain masyiah, Allah menghendaki itu terjadi secara kauni, bukan secara syar'i. Artinya faktanya terjadi, para sahabat tidak menginginkannya, tapi Allah Rabbul Alamin menginginkannya terjadi. Apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa tadi di antara para sahabat akan terjadi perbedaan ijtihad, pandangan terjadi. Bahkan sebagian mereka bisa jadi karena perbedaan ijtihad ini bisa jatuh pada peperangan dan seterusnya. Tapi mereka tetap aja bersahabat, nggak ada yang memusuhi satu sama lain. Setelah perang, masing-masing dari satu kelompok lain saling ngobatin. Anda nggak akan dapatin kayak gini. Karena tadi adanya kelompok yang memang memprovokasi. Jadi dari dulu namanya provokator itu bahaya. Yang kedua, fitnah apabila sudah terjadi, siapapun yang bicara sulit untuk meredamnya. Jadi fitnah terjadi, sahabat Ali bin Abi Thalib berusaha meredam mereka, tidak bisa. Mereka tetap saja terjadi peperangan. Karena itu tadi sudah terbakar ya, sudah tersulut. Memang ada yang menyulutnya. Itu tadi yang kita sudah sebutkan, orang-orang yang mereka ikut mengepung rumahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu dan termasuk membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi peperangan antara kaum muslimin yang tidak disengaja, yang mereka tidak menginginkannya, tapi terjadi. Iradah kauniyah, tapi tidak syar'iyah ini. Tidak syar'iyah. Tapi di balik itu, di balik kejadian itu ada hikmah. Ada hikmah.
bahwa di antara hikmahnya para sahabat walaupun mereka berbeda, bahkan bisa jadi jatuh dalam peperangan dan seterusnya, tetap mereka bersahabat. Karena memang kecintaan mereka karena iman, karena Islam betul-betul. Perbedaan pandangan yang seperti itu tidak menyebabkan mereka kemudian jadi bermusuhan satu dengan yang lain. Lalu kemudian setelah itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyiapkan pasukan untuk menuju ke Siffin, berperang dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ke Siffin, disiapkan pasukan menuju Siffin, dan ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib membawa pasukan ke Siffin, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepada para penduduk Syam, bagaimana ini? Penduduk Syam diam semuanya. Satu orang jadi juru bicaranya. Anda pemimpin kami, Anda perintahkan kami berangkat. Maka akhirnya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengerahkan pasukan juga bergerak menuju Siffin. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an waktu itu di Irak, di Kufah, naik ke atas mimbar berkhutbah, bagaimana kalau kita misalnya ini berperang dan seterusnya, bagaimana pandangan kalian? Orang-orang Kufah langsung berisik tuh, ngomong satu sama lain nggak jelas, ricuh di dalam masjid. Turun dari mimbar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya, Pak? Ini rakyat nggak bisa diatur ini. Mestinya cukup salah satu di antara mereka bicara jadi juru bicaranya. Ini semua ngomong semuanya. Allahu Akbar. Di sini kelihatan gambarannya orang Irak, gitu. Kufah. Apa itu? Nggak susah diatur mereka. Susah dikendalikan mereka. Singkat cerita, akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Siffin. Terjadi peperangan yang kita kenal dengan perang Siffin. Dan ini juga lagi-lagi perbedaannya karena ijtihad beda. Sahabat Ali bin Abi Thalib minta supaya seluruh gubernur meletakkan jabatannya yang nanti diangkat lagi oleh khalifah. Ini tidak keliru. Muawiyah bin Abi Sufyan juga bukannya tidak mau taat sama khalifah. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan katakan, ya kami mau. Saya mau, saya setuju. Tapi saya minta syarat. Syaratnya tolong seluruh pembunuhnya Utsman bin Affan ditangkap dan dihukum. Itu tuntutan kami. Kalau itu belum ditunaikan, saya tidak mau mundur dari jabatan sebagai gubernur sampai ditunaikan apa yang kami minta, yang kami tuntut. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib juga bukannya tidak mau mengusut tuntas para pembunuh sahabat Utsman bin Affan. Tapi kan ini masalahnya bukan cuma 1-2 orang. Tetapi ini orang banyak, sudah campur sama kaum muslimin yang lain. Belum lagi mereka bisa jadi didukung oleh suku-suku mereka masing-masing. Jadi kalau ditangkap satu, nanti sukunya ngelawan, nanti yang lain sukunya tangkap lagi, ngelawan lagi, akhirnya perang saudara, al-harb al-ahliyah namanya. Akhirnya kondisi keamanan internal kaum muslimin nggak stabil. Maka dalam rangka menstabilkan itu dulu, maka ditertibkan dulu itu pandangannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan berarti tidak mau, jadi ada yang harus diprioritaskan. Ini sahabat Muawiyah tidak mau. Pokoknya tuntutan kami itu nggak terima kami. Ini orang-orang dibiarkan begitu saja. Jadi ini ijtihad ya. Perbedaan pandangan terkait mana yang lebih dulu, yang ini distabilkan dulu atau yang itu diusut dulu. Tapi faktanya wallahu alam, yang lebih dekat pada kebenaran, apa yang diambil langkah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu yang lebih tepat. Dengan kita tidak mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, karena faktanya nanti setelah kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu kemudian beliau kan dibunuh, lalu kemudian Al Hasan ibn Ali jadi khalifah, putranya
radhiyallahu an meletakkan tampuk kepemimpinan sekitar 6 bulan aja jadi khalifah kurang lebih, lalu diserahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pun sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa mengusut tuntas para pembunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena nggak mudah itu. Tapi memang itu pada saat zaman Khalifah Ali, itu di sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan minta tolong ini diselesaikan ini kasus ini. Ini kezaliman luar biasa ini terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Singkat cerita, perang terjadi. Pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah bahasa para ini sebutan hampir menang. Mereka angkat mushaf, minta tahkim, arbitrase damai, negosiasi damai. Masing-masing mengutus utusan. Singkat ceritanya, dipilih utusannya sahabat Amr bin Al-As dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian datang sahabat tadinya mau dipilih sahabat Abdullah bin Abbas sebagai wakil atau juru bicara, juru putusnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi akhirnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Deadlock ini nggak ketemu nih. Artinya dua utusan yang membicarakan damai ini solusi nggak ketemu, masing-masing dengan pandangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau cerita yang kita dengar, sahabat Abu Musa al-Asy'ari naik mimbar lalu kemudian katakan, wahai kaum muslimin, saya selaku utusannya khalifah mencopot Khalifah Ali. Jadi perjanjiannya masing-masing mencopot dirinya, nanti kemudian baru diangkat gitu. Lalu kemudian Amr bin As naik mimbar yang kedua seraya mengatakan, karena berhubung sahabat Ali sudah melepaskan diri jadi khalifah, maka sekarang saya menyatakan bahwa sahabat Muawiyah yang jadi khalifah. Kisah ini tidak sahih. Cerita yang kayak tadi itu tidak sahih. Telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Uthman Al-Khamis bahwa riwayat ini tidak sahih. Bahkan sampai ada sebagian orang, naudzubillah, mencela sahabat Amr bin Al-As dengan bahasa yang tidak pantas. Amr bin Al-As katanya licik, curang. Naudzubillah, sahabat kok disifati dengan sifat yang seperti itu. Jadi yang ada mereka berdiskusi tapi deadlock, nggak ketemu solusinya. Masing-masing dengan pandangannya sendiri-sendiri. Yang satu mewakili yang lain, masing-masing dengan pandangannya sendiri. Akhirnya tidak dapat, nggak ketemu solusinya. Jadi bagaimana? Ya sudah, masing-masing. Singkat cerita, akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali menuju Kufah. Ia kembali menuju Kufah. Di tengah perjalanan sampai di satu perkampungan namanya Harura. Ada sekelompok orang yang mogok berhenti di situ, nggak ikut bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang kemudian nanti disebut dengan Haruri atau Khawarij. Kenapa mereka tidak mau lagi ikut? Tadinya mereka itu adalah orang-orang yang loyal terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah perang Siffin, ngelihat kok ini akhirnya begini, ini perang Siffin. Kita yang menang tapi nggak ada harta rampasan perang. Lalu kemudian yang kalah tidak jadi budak. Malah ternyata peperangan diselesaikan dengan mengutus utusan, menerima hukum yang dibuat oleh utusan ini. Ini berarti kita mengambil atau mengikuti keputusan hukum manusia ini. Sedangkan inil hukmu illa lillah, nggak ada hukum kecuali milik Allah. Wah, ini udah nggak benar nih. Sahabat Ali sudah nggak benar ini. Khalifah sudah berhukum dengan manusia, keputusan manusia. Dan siapa orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, fahuwa kafir. Ini kafir ini. Faulaika humul kafirun, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Maka mereka katakan, ini berarti sahabat Ali juga sudah kafir. Itu makanya mereka kemudian tidak lagi ikut bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sesampainya di Kufah, di masjid, sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan kepada orang-orang bahwa apa keliru saya ketika saya mengutus dua orang untuk menjadi juru putus dalam masalah ini. Bukankah dalam Al-Quran pernah disebutkan bahwa
dua orang atau sepasang suami istri yang bertikai boleh ngutus utusan untuk mendamaikan. Mana yang lebih utama, mendamaikan orang yang sedang bertikai suami istri atau dua kelompok kaum muslimin untuk didamaikan? Akhirnya diutus sahabat Abdullah ibn Abbas berangkat ke Harura, diskusi dengan mereka. Abdullah ibn Abbas pun memakai pakaian yang indah lagi bagus, karena itu tadi, karena mau bertemu dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Sampai di perkampungan mereka, sahabat Abdullah ibn Abbas dibully bahasa kitanya begitu. Karena pakaiannya bagus lagi indah, apa katanya? Orang-orang Haruri, Ibn Abbas, kamu sudah terlampau cinta dunia ya. Sampai ada salah seorang di antara mereka, saya nggak mau dialog sama orang ini, saya nggak mau. Ya, saya tidak mau dialog dengan orang ini, saya nggak mau. Siapa yang mau dialog sama dia silakan, tapi saya nggak mau dialog sama dia. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas singkat cerita jelaskan kepada mereka setiap kerancuan syubhat mereka. Coba kalian, kenapa kalian? Kita kan menang perang. Kenapa harta mereka nggak jadi harta rampasan perang? Kenapa mereka yang nggak jadi tawanan perang? Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Mereka sama-sama mukmin, mereka sama muslim. Bagaimana kita kemudian mengambil harta mereka atau menjadikan mereka sebagai tawanan perang? Mereka bukan orang kafir. Ya, termasuk yang ditanyakan itu kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus utusan untuk berdamai? Tadi dijelaskan juga. Bukankah dua orang sepasang suami istri bertikai aja boleh ngutus utusan? Mana yang lebih berhak untuk didamaikan? Kaum muslimin yang darahnya nyaris tertumpah seluruhnya, atau cuman sepasang suami istri aja? Ada sekitar 8.000 orang lah mereka itu. Pada saat itu ada sekitar 6.000 atau berapa yang taubat, masih ada sisa 2.000. Di sini ada pelajaran berharga bahwa kita terkadang kita hari ini beristimbat atau mengambil pemahaman dari ayat lalu kita terapkan pada satu masalah, itu suka nggak tepat, keliru. Jadi ini artinya bahwa termasuk salah satu di antara sebab penyimpangan di dalam Islam adalah dia pakai ayat. Al-Khawarij bawa ayat tadi, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini ayat tapi pemahamannya keliru. Itu yang disebut oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataannya hak, ayatnya benar, tapi yang dimaksud dari ayat tersebut adalah apa? Batil. Ini kaidah azimah, Pak. Kaidah yang agung sekali ini. Tentu ahlul ilm, para ulama yang mengerti, memahami betul tentang kaidah ini. Karena tadi mereka bawakan ayat, tapi pemahamannya ini dia simpangkan. Akhirnya sampai sahabat Ali bin Abi Thalib jelas mengatakan hum ikhwanuna, mereka tetap saudara kita sesama muslim. Qad baghaw alaina, tapi telah melampaui batas atas kita. Tadinya enggak diperangi. Sampai ada rombongan sahabat lewat di perkampungan itu, perkampungannya mereka, dihentikan, dibunuh, yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuan ada dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya, hartanya diambil, dirampas sama mereka. Maka kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memutuskan, ini udah melampaui batas kalau sudah begini, maka mereka dihukumi seperti bughat, diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Sampai akhirnya kemudian singkat cerita mereka kalah dan sebagian mereka menyebar. Ya, sebagian mereka menyebar. Artinya ya ada yang mati tapi ada juga yang masih hidup tapi lari menyebar. Mereka baca Al-Quran, baca. Faham, artinya pemahamannya yang rusak.
maknanya secara zahirul lafzi dia ngerti, tapi kandungan-kandungan tafsirnya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, keterkaitan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, itu nggak ngerti. Makanya ini bab yang sangat penting, terlebih lagi dalam bab tafsir. Ya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, keterkaitan satu dengan yang lain. Jangan bawa ayat tapi dia nggak ngerti hubungannya dengan ayat yang lain, akhirnya tafsirnya ya semaunya dirinya sendiri. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Diperangi. Nah, pada saat diperangi, ini ada riwayat menyebutkan mereka jumlahnya ada 6.000 orang. Ya, setelah diajak bicara ada yang taubat, ada yang masih bertahan, dan biasanya yang bertahan ini para tokoh. Kalau pengikut-pengikutnya dia tercerahkan langsung taubat lah, sadar. Tapi kalau udah terlanjur jadi tokoh tuh mau lepas tuh ya gimana ya, udah terlanjur jadi tokoh itu. Dia orang tuh begitu ternyata ya. Kalau udah jadi punya pengikut banyak terus ngakuin salah tuh berat. Tapi kalau masih cuman jadi pengikut doang, oh iya bener ini, selesai deh dia. Nggak ada beban apa-apa. Tapi kalau punya pengikut didengar, oh iya bener sih tapi gimana ya ini. Udah terlanjur ini. Akhirnya diperangi. Nah, setelah diperangi itu singkat cerita, habis diperangi itu kan tadi masih ada yang mereka menyebar. Ada di antara mereka yang masih hidup. Lalu kemudian berkumpul, termasuk Abdurrahman ibn Muljam itu. Kumpul, ada yang bacanya ibn Muljam. Kumpul, diskusi. Mereka menaruh dendam. Pokoknya kita ini harus balas dendam. Maka ada 3 orang termasuk Abdurrahman ibn Muljam, yang satu diutus untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan ke Syam, dan Amr bin As. Yang satunya lagi diutus untuk membunuh sahabat Ali. Ini Abdurrahman ibn Muljam. Maka subuh 17 Ramadan menurut sebagian para ulama, pas waktu subuh Khalifah Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya hendak mengimami salat subuh. Langsung diserang oleh Abdurrahman ibn Muljam. Terkena bagian kepalanya, yang meneteskan darah. Yang dengan sebab itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat. Lalu kemudian yang diutus untuk mendatangi Amr bin As, ternyata pas waktu subuh di hari yang sama. Jadi mereka janjian eksekusinya tanggal 17 Ramadan waktu subuh, semuanya sama janjiannya. Yang perintahkan untuk mengeksekusi Amr bin As, ketika ada orang keluar langsung dibunuh. Dikira Amr bin As, ternyata bukan Amr bin As. Amr bin Asnya lagi nggak keluar sholat subuh karena lagi sakit uzur. Yang mati ya ini petugasnya ini yang keluar dari rumah. Mungkin kalau ya kayak ini satpamnya ini yang mati ini. Kalau kayak kita sekarang. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan keluar, nah ini Muawiyah bener nih. Berusaha ditebas, dipenggal kepalanya, dia menghindar, akhirnya ini tebasan pedang ini mengenai bagian belakangnya sini, punggungnya sampai pinggangnya ini terluka. Tapi kemudian ditangkap dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan masih bisa dibawa, lalu kemudian diobati. Tidak wafat beliau, tapi ada luka di sini, ada beberapa urat yang sobek, putus karena sebab kena itu. Didatangkan tabib. Kata tabib ini pilihan berobatnya cuma 2, wahai sahabat Muawiyah. Yang pertama kai, besi panas apa? Ditempelkan di sini. Kata sahabat Muawiyah, saya nggak sanggup, nggak kuat saya kalau dikai. Baik, kalau begitu pilihannya yang kedua, saya bikinkan ramuan, kayak semacam ramuan. Anda bisa minum itu, tapi ada konsekuensinya. Kalau Anda minum ramuan yang saya bikin ini, Anda tak akan lagi bisa punya keturunan, tidak bisa lagi punya anak. Iya nggak apa-apa, saya minum aja. Kalau kayak nggak kuat, nggak sanggup. Dan
Itu tadi yang bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib atau yang membunuh ini, berusaha membunuh para sahabat, mereka itu tadinya Khawarij itu. Lah Khawarij itu tadinya orang-orang yang sangat loyal kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Makanya hari ini misalnya kalau kita lihat ada orang loyalnya bukan karena Allah, karena Rasulnya, karena person, karena orang. Perhatikan, ilmu luar biasa ini, perhatikan, ilmu luar biasa. Ini yang lalu kemudian nanti orang zaman sekarang diolah menjadi semacam ilmu psikologi massa ini, Mak. Kalau ada satu kelompok komunitas begitu mengagung-agungkan orang, terus orang ini kelihatan jelek, habis sama orang yang ini, sama pengikutnya sendiri. Jadi misalnya ada orang nih, dia dipuji, disanjung karena dirinya bukan karena Allah, karena Rasulnya, karena dia taat kepada Allah. Sebab kalau sudah karena dirinya kan nampak sempurna sekali ya, sehingga ketika muncul keburukan, kejelekan, habis dicaci oleh orang yang tadi mencintai habis-habisan. Ini Khawarij. Sehingga dicaci, dicela, bahkan sampai taraf dikafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ini udah nggak bener ya katanya. Dan itu terjadi. Kalau udah terlampau mengagungkan, terus ternyata menurut dia keliru, udah dicela habis. Maka siapa orang yang terlampau dicintai bukan karena Allah dan Rasulnya, oleh pengikutnya, maka pengikutnya itu pula yang akan menjadi nomor satu mencela dirinya ketika ada satu celah atau satu buruk yang muncul dari dirinya. Habis dia dicaci sama pengikutnya itu. Iya. Apalagi pengikutnya jamaah emak-emak. Waliyadzubillah itu. Kalau lagi bagus disanjung, kalau jelek habis dighibahin itu. Diomongin habis-habisan udah. La ilaha illallah. Waktu dulu disanjung, puja. Ternyata ketika ada berita buruk, misalnya punya istri lagi, langsung jatuh. Allah musta'an. Itu. Jadi polanya memang begitu tuh polanya. Karena bukan berdasarkan ilmu. Ya, kecintaan kepada, kan kita diperintahkan mencintai karena Allah. Membenci juga karena Allah, bukan semata-mata karena figurnya, orangnya ini, bukan. Sehingga nampak sempurna betul di hadapan mata manusia, giliran ada salahnya, dicaci habis-habisan, dicela habis-habisan. Dimusuhi. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib wafat karena sebab perilakunya sebagian orang Khawarij, atau mereka yang tadinya itu loyal akhirnya jadi benci, akhirnya karena diperangi oleh sahabat Ali jadi tambah benci, dendam, akhirnya dibunuh. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, penyembah berhala mereka enggak perangi, tapi kaum muslimin mereka perangi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.